Kita ke beberapa agenda ekonomi dan juga emiten pemirsa yang sudah kami rangkum dalam grafis berikut ini. Ada indeks manajer pembelian atau PMI Singapura di bulan Juli, kemudian IHK Korea Selatan di bulan Juli atau year on year. Dari Amerika Serikat ada posisi cadangan di Bank Federal Reserve dan tingkat pengangguran di bulan Juli. Dari agenda ekonomi global, kita beralih pemirsa melihat agenda emiten. Akrakum dividen tunai, NISP pembayaran dividen tunai, S Hardware pembayaran dividen tunai, kemudian ada NINE pembayaran dividen tunai dan juga beberapa agenda lainnya yang selengkapnya pemirsa bisa Anda saksikan di layar ya. Kemudian pemirsa, kita akan beralih untuk mengupdate Bursa Asia. Data selengkapnya kita akan lihat sebagai berikut. Nikkei Jepang terpantau turun pemirsa 4,64%, Straits Times turun 1%, Kospi turun 2,75%, Hang Seng Hong Kong turun 1,62%. Ada apa dengan Bursa Asia pemirsa yang pada pagi hari ini pelemahannya sangat tajam ya. Tampaknya akan membuat indeks harga saham gabungan juga ikutan berbalik arah nih pemirsa. Laba jasa marga naik 104% pada semester 1 tahun ini menjadi 2,34 triliun rupiah. Dan pemirsa melansir laporan keuangan, Jasa Marga mencatatkan laba sebesar 2,34 triliun rupiah di semester 1 2024, naik 104,32% secara tahunan atau year on year dari periode sebelumnya 1,14 triliun rupiah saja. Adapun pendapatan Jasa Marga sebesar 13,07 triliun rupiah juga mengalami kenaikan 46,49% year on year. Secara rinci, pendapatan Jasa Marga ditopang segmen pendapatan tol sebesar 8,37 triliun rupiah, disusul segmen pendapatan konstruksi 3,96 triliun rupiah dan segmen pendapatan usaha lainnya 732,68 miliar rupiah. Dan pendapatan dan kinerja Jasa Marga secara total disokong oleh peningkatan bisnis tol yang memiliki margin lebih besar dibandingkan dengan konstruksi. Pendapatan tol Jasa Marga melesat 36,54%. Menjadi 8 triliun lebih, porsi beban pokok terhadap pendapatan tol Jasa Marga hanya 44,92% dibandingkan dengan porsi beban pokok terhadap pendapatan konstruksi Jasa Marga yang mencapai 99,49%. Sehingga meski pendapatan konstruksi meningkat 104%, kontribusi bisnis konstruksi cenderung tipis. Dalam mengelola proyek jalan tol baru dalam 5 tahun ke depan, Jasa Marga berkomitmen mencapai target yang sudah ditetapkan seoptimal mungkin dan tetap mengendalikan aktivitas konstruksi jalan tol secara bertahap. Saat ini Jasa Marga memiliki beberapa proyek dalam tahap konstruksi dan pembebasan lahan, yaitu Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi, Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, Jalan Tol Solo-Yogyakarta, Kulon Progo, Jalan Tol Jakarta Cikampek 2 Selatan, dan Jalan Tol Akses Patimban. Pagi hari ini pemirsa, dalam segmen Market Buzz kita akan berbincang bersama dengan Pak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Apa kabar Pak Chandra? Baik, selamat pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah join pada pagi hari ini. Sebenarnya kita ingin mengulas laporan keuangan khususnya dari Jasa Marga yang apik begitu ya, membukukan laba di atas 100%. Tetapi ada yang menarik tadi dari Bursa Asia terupdate bahwa Nikkei turun 4% dan semua indeks utama di kawasan Asia, Straits Times Singapura, kemudian ada Kospi dan juga ada Hang Seng di sana yang turun cukup dalam. Ini mengindikasikan apa dan mungkin ada sentimen yang Anda lihat di sana? Kemungkinan besar agak sell on news ya, karena dari Fed kemarin meeting kan ada indikasi bahwa ada kemungkinan penurunan tingkat bunga dilakukan dimulai di bulan September depan, sehingga akhirnya memang sebenarnya market belakangan secara global udah rally duluan, sebenarnya udah naik, sehingga dengan adanya relatif sedikit banyak kepastian tentang penurunan bunga dari the Fed, kelihatannya orang jadi sell on news sih ya. Jadi termasuk makanya kenapa global kelihatan semuanya akhirnya koreksi. Ada kemungkinan juga IHSG di hari ini juga akan mengalami tekanan yang sama sih. Tekanan yang sama cukup akan dalam atau bagaimana? Kira-kira dibandingkan dengan bursa Asia lainnya kita akan turun. Biasanya kan kita turun yang termaksud yang sudah dalam itu kalau di atas 0,5%. Bagaimana kira-kira peluangnya di pembukaan pagi hari ini melihat tadi Nikkei Jepang itu turunnya 4%? Ya mungkin tidak sejauh itu kali ya. Hmm. Mungkin
bukan kali ya, 1%-an mungkin akan terjadi koreksi, mungkin ke level level 7.200 mungkin akan dites kembali. Biasanya sih market kita relatif cukup resilient. Belakangan ini sebenarnya kita lihat adanya positif sentimen dengan foreign inflow ya. Jadi mungkin hampir 3 minggu belakangan ini sebenarnya ada positif foreign inflow di situ. Mungkin itu bisa sedikit memberikan pertahanan lah ya. Kalau misalnya market koreksi lagi, ada kemungkinan kita lihat bahwa asing mungkin bisa melihat kita menjadi lebih atraktif sehingga mungkin mereka bisa masuk kembali sih. Oke, artinya kalaupun ada pelemahan mengikuti bursa global, khususnya Asia yang melemah pada pagi hari ini, dan Anda bilang ada kemungkinan kita akan bisa turun hari ini di akhir pekan 1%-an, seenggaknya net buy yang sudah berlangsung 3 pekan terakhir ini bisa menjadi bantalan kalaupun terjadi pelemahan, begitu ya Pak Chandra? Kita perlu untuk waspada nggak Pak dengan pelemahan yang akan dalam pada pagi hari ini? Mungkin saham-saham apa yang akan disasar oleh aksi jual dan apa yang sebaiknya investor lakukan? Biasanya kan kalau yang blue chips ya, terutama di banks, karena di banks itu kan kita tahu sebenarnya rally belakangan ini disupport oleh sektor finansial. Terutama karena memang banks itu secara financial result relatif memang masih cukup bagus gitu ya. Jadi ada kemungkinan itu duluan yang akan ya mungkin akan terjadi koreksi yang cukup dalam di sektor perbankan, termasuk juga mungkin beberapa blue chips company ya, seperti mungkin biasanya kayak Telkom juga agak recover nih belakangan ini, Mhm. mungkin mendapatkan tekanan jual, juga termasuk seperti Astra atau ICBP. Jadi apa rekomendasi Anda untuk pagi hari ini Pak Chandra di tengah peluang terjadi tekanan? Agak cenderung mungkin wait and see, Mhm. biarin kanan jualnya agak off dulu, baru kita ambil opportunity untuk masuk ya. Jadi nggak perlu buru-buru sih. Tidak perlu buru-buru Pak Chandra ya. Baik, ada peluang indeks harga saham gabungan akan tertekan mungkin hingga 1% mengikuti bursa Asia pemirsa, di mana pelemahan dari Nikkei Jepang saat ini juga masih tetap bertahan 4%, 4,13%, Hang Seng 1,51%, kemudian ada Shanghai juga melemah pemirsa, Straits Times Singapura juga hampir 1%, 0,8% ya. Dan nanti akan kita lihat di pre-opening akan seperti apa untuk indeks harga saham gabungan. Tapi jangan buru-buru untuk masuk dulu ketika ada koreksi ya Pak Chandra. Betul, betul, Masih ada peluang untuk lanjutan. Karena pun kalau ada koreksi hari ini baru hari pertama begitu ya. betul. Oke, Pak Chandra, kita ke laporan keuangan. Tadi kami sudah menghadirkan beberapa informasi, tapi yang menarik mungkin adalah Jasa Marga. Dengan laba yang melonjak lebih dari 100%, prospeknya bagaimana menurut Anda untuk emiten JSMR? Sebenarnya kalau dilihat ada berbagai faktor lah ya, tapi artinya secara bottom line memang ada improvement di kinerja operasional daripada Jasa Marga. Tapi mungkin lompatan kenaikannya mungkin tidak sebesar itu karena Hmm. ada perbandingan yang sifatnya tidak apple to apple ya dibandingkan dengan tahun lalu ya. Jadi contohnya salah satu adalah misalnya rekonsolidasi daripada 3 toll road yang di tahun lalu tidak ada, di tahun ini muncul dan itu memberikan tambahan revenue sekitar 1,5 triliun ya. Jadi not apple to apple lah comparison. Tapi kalau misalnya kita strip out berbagai gangguan tersebut, sebenarnya bottom line-nya tetap masih bisa tumbuh hampir 50% ya. Jadi apple to apple comparison Mhm. ke 1,7 triliun. Jadi pada dasarnya yang terjadi adalah bahwa memang terjadi perbaikan atau recovery sesudah COVID ya. Jadi traffic volume itu basically balik atau even lebih tinggi daripada sebelum COVID. Ditambah lagi ada tambahan daripada tarif adjustment dari tahun lalu ya. Jadi memang secara operasional memang kita lihat ada perbaikan yang cukup signifikan sih. Oke, ketika Anda melihat memang ada perbaikan yang signifikan di sana, antara laba kemudian pendapatan juga dua-duanya ini mengalami kenaikan. Nah, bagaimana proyeksi investasi untuk Jasa Marga? Kita sih sebenarnya udah expect dari sebelumnya ya. Jadi sebenarnya hasil yang kita lihat sekarang ini masih sesuai dengan ekspektasi Oke. kita. Dan secara target price kita ada di 5850. Jadi relatively mungkin agak udah reflected ya bahwa Mhm. udah tercermin di harga saham sehingga mungkin kita agak cenderung mungkin agak neutral sih sebenarnya terhadap Jasa Marga. Oke, Jasa Marga ini bisa dibilang berarti harusnya sudah di price in begitu ya Pak ya? Betul. Betul. Karena kinerjanya ini memang sudah diekspektasikan akan mengalami pertumbuhan khususnya pasca COVID, apalagi penggunaan dari jalan tol juga
trafficnya semakin meningkat begitu ya. Jadi Anda melihat 104% laba ini adalah sesuatu yang wajar ya. Betul, betul. Oke. Ada yang Mungkin silakan Pak. Oke, mungkin lanjutan daripada Jasa Marga adalah monetisasi daripada jalan tol route yang Trans Java ya, karena tentunya akan memberikan tambahan seperti modal terhadap Jasa Marga, sehingga akhirnya memang beberapa ekspansi tol route yang tadi sudah disebutkan ada sekitar 5 ruas itu mungkin bisa berjalan dengan lebih cepat atau lebih mulus lah dari sisi financing, sehingga itu akan bisa menjadi seperti engine growth berikutnya sih. Baik. 1 bulan terakhir ini Jasa Marga baru naik 2,37%. Kalau kita tarik garis lebih panjang, 6 bulan terakhir itu 15,14% penguatannya ya. Itu sebenarnya sudah tergolong cukup signifikan untuk Jasa Marga atau bagaimana kalau Anda tadi katakan bahwa ya ini sebenarnya sudah sesuai ekspektasi. Harusnya masih ada ruang dong untuk kenaikan Jasa Marga lebih dari ya paling tidak hanya 2% 1 bulan ini misalnya. Masih ada peluang lagi pasca rilis kinerja ini atau menurut Pak Chandra memang pergerakannya ya sedikit agak lamban? Harusnya pergerakan sedikit agak lambat ya, karena sebenarnya harusnya kita tarik investment horizon-nya itu mundur bahkan even sampai mungkin fourth quarter tahun lalu ya. Jadi Oke, sudah terlihat indikasi-indikasi dari 3 atau 4 kuartal terakhir. Jadi itu sebenarnya harus sudah di price in yang muncul di share price yang sekarang ini gitu. Jadi kelihatannya untuk yang harga saham yang sekarang ini kenapa naiknya hanya 2%-an itu memang udah dari buntutnya daripada kenaikan refleksi daripada kenaikan fundamental sih. baik. Kita lihat bahwa meski pendapatannya ini kan mengalami kenaikan khususnya dari bisnis tolnya gitu ya. Konstruksi untuk segmen konstruksinya ini juga meningkat, tetapi kontribusi bisnis konstruksinya ini cenderung tipis karena ada beban pokok terhadap pendapatan konstruksi yang mencapai 99, bebannya itu 99,49%. Nah, apakah memang artinya konstruksi memang saat ini sangat lesu baik di Jasa Marga maupun yang lainnya? Nanti akan kita ulas lebih jauh. Pak Chandra, kita jeda terlebih dahulu ya. Dan Oke. pemirsa, update pembukaan perdagangan juga akan kami hadirkan serta rekomendasi saham pilihan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa bagi Anda yang masih bergabung bersama kami dalam segmen Market Buzz. Kita masih akan berbincang bersama dengan Pak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas, dan masih mengulas terkait dengan kinerja dari emiten khususnya Jasa Marga yang membukukan laba 104%. Sebagian besar tadi sudah kita ulas analisisnya juga seperti apa untuk sahamnya. Tapi saya masih tertarik Pak Chandra terkait dengan porsi beban pokok terhadap pendapatan tol Jasa Marga itu kan hanya 44,92% dibandingkan dengan porsi beban pokok terhadap pendapatan konstruksinya 99,49%. Sehingga meski pendapatan konstruksinya meningkat, kontribusi bisnis konstruksinya ini cenderung tipis membebani gitu. Apakah artinya sektor konstruksi memang saat ini sedang lesu dan bukan cuma saat ini tapi kayaknya ke depan juga masih akan lesu? Dan bagaimana bagi yang sudah berinvestasi di konstruksi tapi kayaknya sulit untuk keluar saat ini? Ya, jadi yang dikonstruksi di Jasa Marga mungkin pemahamannya agak sedikit berbeda dengan konstruksi yang dilakukan oleh seperti Wika atau Waskita atau PP ya gitu. Jadi di sini sebenarnya pendapatan konstruksi itu adalah jalan tol baru yang sedang dibangun gitu. Jadi ini accounting ruling lah ya, sehingga memang kita lihat bahwa di pendapatannya besar diimbangi juga dengan pengeluaran yang besar karena basically itu adalah membangun tolnya mereka sendiri ya, jadi bukan jasa terhadap third party, jadi sehingga memang pendapatan itu relatif hampir nggak ada lah ya. Oke, Jadi income daripada Jasa Marga adalah tarif jalan tol itu sih sebenarnya begitu. baik. Jasa Marga 5350, apa rekomendasi Anda untuk Jasa Marga, Pak? Mungkin ya mungkin agak masih buy ya, tapi mungkin artinya kita dari udah cukup dekat ke target price kita ya 5850, jadi Oke. memang nggak terlalu banyak sih. Dan saat ini di pembukaan turun 0,9% ya, di 5350 Anda melihat bahwa sudah dekat dengan target di 58, jadi agak mulai masih bisa baik tapi range-nya sudah mulai sempit begitu ya Pak ya? Oke, kita tinggalkan Jasa Marga. Saya akan mengulas sedikit pembukaan perdagangan pada pagi hari ini karena waktu menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit pemirsa, di mana IHSG iya turun cukup dalam ya Pak ya. 1 menit ini turunnya sudah 0,8%, hampir 1% di 7268. Memang tadi Anda juga sudah sampaikan kemungkinan akan turun mungkin sekitar 1%.
Kita perlu khawatir nggak Pak dengan pelemahan ini? Harusnya sih enggak ya. Saya pikir ini harusnya teknikal karena kita lihat di global semua begitu. Kalau kita lihat sejauh ini kan financial result sampai dengan first half 2024 relatif tidak terlalu jelek ya. Memang ada beberapa tantangan ke depan. Kemarin juga ada PMI yang di bawah 50 gitu ya. Jadi udah ada warning light. Tapi so far sih harusnya lebih pressure-nya lebih ke growth daripada sustainability ya. Jadi Mhm. sustainability oke, balance sheet relatif masih pada bagus, tetapi memang peluang pertumbuhan yang mungkin menjadi tantangan ke depan sih. Baik, Anda melihat kalau sustainability kita tuh cukup aman ya, akan sustainable di posisi itu. Tetapi growth justru yang kita khawatirkan masih bisa tumbuh lagi tidak? Seperti itu ya? Ada kemungkinan pertumbuhannya jadi agak lebih melambat sih. Tapi tren dari indeks harga saham gabungan saat ini, Anda melihatnya lagi sedang di tren apa, Pak? Harusnya cenderung akan mungkin sideways to Sideways. ya, mungkin sedikit melemah sedikit ya kali. Karena terus terang aja kan balik lagi tadi karena yang udah di price in kan adalah penurunan the Fed. Hmm, Kejadian benar atau enggak. Kalau misalnya tiba-tiba nggak kejadian pasti akan cenderung turun. Kalau dia kejadian udah sesuai dengan ekspektasi. Di sisi domestik pertanyaan adalah di exchange rate ya. Apakah nanti dengan penurunan the Fed itu sebenarnya akan bisa menarik kembali short term capital untuk masuk ke kita atau enggak? Karena itu akan sedikit banyak memberikan positif sentimen terhadap rupiah yang masih cenderung melemah gitu loh. Jadi dua faktor itu yang akan cenderung tarik menarik gitu ya. Dan kelihatannya mungkin peluang untuk naik daripada market menjadi terbatas karena kita tahu sejauh ini mungkin dari financial result pun yang earning surprise itu relatif terbatas ya. Jadi rata-rata inline atau bahkan even cenderung lebih weak gitu. baik. Kita akan keluar dari posisi sideways kalau indeks harga saham gabungan bergerak atau break di level berapa menurut Yuanta? Mungkin harus di atas 73 kali ya baru mungkin. 73 baru kita akan keluar dari fase sideways begitu ya. Dan karena data manufaktur dari Amerika semalam juga turun ke level terendah 8 bulan, ada indikasi bahwa The Fed di September yang diproyeksi akan turunkan suku bunga nih kayaknya bisa mundur lagi ya, Pak ya? Sebenarnya kalau misalnya manufakturnya melemah kan justru perlu boost ya. Mm-mm. Sehingga justru menimbulkan adanya alasan untuk Fed nurunin tingkat bunga Oh sih. justru itu mendukung ya? Mereka melambat kan, Hmm. justru didorong dari belakang dengan nurunin bunga itu kan basically mendorong manufaktur untuk atau perekonomian untuk bergerak lebih cepat. Oke. Jadi dengan data manufaktur yang melemah harusnya menjadi booster untuk The Fed untuk nurunin suku bunga. Ya, jadi alasan tambahan untuk Alasan the Fed. tambahan. Tapi kenapa kalau begitu harusnya Wall Street positif, tapi kenapa diresponnya semalam itu justru negatif, Pak? Karena udah di price in kan sebenarnya kan. Oh, oke. Baik. Baik, nanti akan kita lanjutkan juga. Kita ke saham pilihan terlebih dahulu pemirsa yang sudah kami rangkum dalam data grafis berikut ini dari Pak Chandra. Ada 4 emiten pemirsa, diantaranya adalah saham-saham sebagai berikut. Yang pertama pemirsa ada INKP buy, MDKA buy on weakness, TOWR buy, dan SMGR buy on weakness. Kita akan ke saham INKP terlebih dahulu. Semenarik apa saham ini, Pak? Mereka sih basically banyak ekspor komponen ya, jadi harusnya dengan melemahnya tingkat nilai rupiah agak cenderung positif. Sejauh ini mereka juga I think mungkin dari sisi ekspansi masih tetap jalan ya, jadi harusnya sih masih oke. Ini ngelihat sebenarnya purely dari segi teknikal ya, karena memang share price-nya udah koreksi cukup banyak ya sebenarnya. Jadi kita lihat mungkin ada peluang untuk rebound sih. Rebound ke posisi berapa kira-kira? 8.500. 8.500. Oke, berarti target ya, target price-nya itu 8.500. Buy di posisi current price. Ya mungkin sekitar 8 ribuan ya, market melemah ya, mungkin tunggu-tunggu sedikit nggak apa-apa kali. Oke, INKP saat ini kan di 8.150, buy di level-level bawah sekitar 8 ribuan boleh masuk lagi, target price 8.500. MDK, ATOW, RSMGR kami hadirkan usai jeda pemirsa, tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Ya pemirsa, waktu menunjukkan pukul 9 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan update pembukaan perdagangan saat ini di mana indeks harga saham gabungan mengikuti bursa Asia yang tertekan cukup dalam pemirsa.
Tadi kita lihat ada Nikkei Jepang yang turun 4%, namun saat ini indeks harga saham gabungan turunnya relatif sudah mulai tipis, hanya 0,17% saja di 7.313, kembali ke 7.300-an pemirsa, dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.259. Sektor yang mengalami pelemahan paling dalam tentunya dipimpin oleh keuangan pemirsa ya, dan ada 4 sektor yang menguat dengan saham-saham yang turun cukup dalam berdasarkan losers based on value. Pemirsa, ada GoTo di sana yang turun 1,89%, disusul Heli 3,56%, MDKA 1,23%, ada PANI, SMRA, Cepin, dan IOTF. 7 saham kategori top losers. Gainersnya ada Film yang naik 1,56%, SMDM, Suri, BSDE, BSML, HRTA, Riki, Golf, Wifi, Teguk, SSMS. Demikian review singkat pembukaan perdagangan di sesi pertama pada pagi hari ini. Kita cukup kuat ya, Pak Chandra. Pelemahan tadi kan sudah sempat 0,8%, sekarang tipis saja dan sudah kembali ke 7.300. Mungkin memang ya net buy asing ini masih cukup kuat untuk menahan pelemahan dari indeks harga saham gabungan meskipun ada bursa Asia yang terkoreksi. Oke, kita lanjutkan untuk rekomendasi saham pilihan. Masih ada MDKA, TOWR, SMGR. Silahkan Pak. MDKA kita lihat ya basically safe haven lah ya, gold producer, gold price masih bagus, jadi mungkin bisa buy on weakness. Kita target di 2520. 2520 targetnya ya. TOWR, Protelindo, Menara Company basically very resilient so far. Kita masih lihat telecommunication industry masih positif. Ini juga bisa buy, terutama sekarang agak lemah ya, agak mendekati 800. Kita target di 840. Terus semen Gresik atau semen Indonesia ini konstruksi masih driven dari government. Agak kita harapkan mungkin akan terjadi rebound di second half ya. Jadi memang di first half resultnya agak lemah, cuman mungkin bisa membaik di second half. Ini buy kita target di 3940. Oke, kalau masuknya di level berapa? Hari ini MDKA turun cukup dalam ya, lebih dari 1%. Masuknya di posisi berapa? Saya pikir dekat-dekat 23 should be attractive sih. Oke, buy on weakness karena sekarang masih di 24. Kemudian untuk TOWR target 840 masuk di posisi berapa? Yang sekarang di sekitar 810, 815 looks oke sih. Masih oke untuk current price ya. Terakhir SMGR Pak, dimasuk di posisi berapa? SMGR nih mungkin tunggu agak sedikit lebih lemah kali ya, karena agak dekat sih target price-nya 3940. Betul, saat ini sudah 3910 naik 1,56%. Tunggu turun lagi, makanya Anda rekomendasikan buy on weakness ya. Oke. Itu dia INKP, MDK, TOWR, SMGR. Singkat saja tips untuk investor retail bagaimana nih Pak? Basically mungkin lebih perhatiin yang di blue chip sekali ya, karena tadi kan kalau ada tekanan jual kembali, mungkin bisa take posisi opportunistik sih sedikit. Untuk bisa cicil beli ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Chandra sharing informasinya di segmen Market Buzz. Sukses selalu untuk Anda. Selamat pagi Pak. Terima kasih, selamat pagi.